Hai semuanya, seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler, jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Di episode 210 dari Perfect World, Shihao dan Wollinger akhirnya menikah. Namun, di tengah kebahagiaan itu, kedatangan Kaisar Api dan Dewa Iblis Agung membawa perubahan besar. Shihao yang belum selesai dengan perjalanannya harus kembali pergi. Sebelum keberangkatannya, Shihao bertemu dengan 3 makhluk tertinggi dari Akademi Dewa Surgawi. Setelah berbincang dengan mereka, ia mengambil keputusan besar, meninggalkan Sangqianzhou dan menuju wilayah terlarang. Tapi sebelum itu, ada satu hal penting yang masih mengganjal hatinya. Apakah ia benar-benar akan menikahi Wollinger? Saat ia menyampaikan niatnya, wajah Wollinger seketika memerah. Ia menatap Shihao dengan tajam, seakan ingin menegurnya atas keberanian yang tiba-tiba muncul. Namun, jauh di dalam hatinya ada kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Mereka akan berpisah lagi, dan kali ini Shihao akan melangkah ke tempat yang bahkan lebih berbahaya. Wollinger tak bisa menahan air matanya. Kesedihan itu muncul begitu saja, menggenang di matanya. Ia sadar bahwa perjalanan Shihao bukan sekadar perjalanan biasa. Ini adalah jalan yang mungkin tidak akan membawanya kembali. Bahkan jika ia selamat, dunia yang menantinya di luar sana adalah sesuatu yang tidak bisa dijangkau olehnya. Namun, Shihao tetap optimis. Dengan senyum percaya diri, ia mencoba menenangkan Wollinger. "Aku akan baik-baik saja," katanya ringan. Bahkan, dengan nada bercanda, ia berjanji akan menangkap burung peri atau binatang keberuntungan untuk dijadikan tunggangan Wollinger. Wanita bermata biru yang mendengar ini ikut tertawa, lalu meminta satu juga. Dengan nada arogan, Shihao menjawab bahwa hadiah itu hanya untuk istrinya. Mereka pun bercanda dan bertengkar kecil, seolah melupakan perpisahan yang akan datang. Setelah meninggalkan Zhongzhou, Shihao meminta kapal perang berhenti setelah melintasi ratusan negara bagian. Dengan melambaikan tangan, ia dan Wollinger melompat dari kapal. "Kemana kita pergi?" tanya Wollinger. "Aku ingin menemui kakekku di negara iblis," jawab Shihao. Negara iblis adalah tanah yang selalu berperang, tempat di mana iblis-iblis kuno masih meninggalkan jejaknya. Gunung-gunung berapi menyemburkan magma, dan roh-roh jahat bersemayam di bawah tanah. Ketika Shihao tiba, Raja Iblis Agung 15 langsung muncul dari kawah. Dengan tubuh yang kokoh dan penuh aura darah, ia menyambut cucunya dengan tawa keras. Shihao tanpa malu-malu memperkenalkan Wollinger sebagai istrinya. Gadis itu tersipu, membungkuk hormat kepada Raja Iblis. Sang raja yang mengetahui bahwa Wollinger adalah putri Kaisar Api, tersenyum puas. Bagus, kalian berdua adalah keturunan darah berdosa dari dunia bawah. Kalian memang cocok," katanya dengan suara menggelegar. Malam itu, mereka minum bersama. Dalam keadaan setengah mabuk, Raja Iblis Agung 15 berseru, "Bagaimana kalau aku langsung meresmikan pernikahan kalian?" Wollinger menundukkan kepala, wajahnya semakin merah. Tapi sebelum ada keputusan, Shihao mengirim pesan diam-diam ke kakeknya, menjelaskan bahwa jalannya masih panjang dan berbahaya. Bukan saatnya untuk memikirkan urusan pribadi seperti ini. Raja Iblis memahami hal itu dan suasana tiba-tiba menjadi lebih berat. Setelah 2 hari bersama kakeknya, tiba waktunya bagi Shihao untuk pergi. Wollinger tak bisa menyembunyikan kesedihannya. "Kau ingin mengirimku kemana?" tanyanya lirih. Shihao berpikir untuk mengirimnya ke tempat terpencil milik Kaisar Api di Zuizhou, tapi Wollinger menolak. Sebaliknya, ia ingin menemani Shihao hingga ke kedalaman tanah tak bertuan. Shihao menolak permintaan itu. Ia tak bisa membiarkan Wollinger dalam bahaya. Sebagai gantinya, ia meminta serigala kecil untuk melindunginya. Akhirnya,
Wallinger memilih untuk tinggal di hutan mulberry api, tempat yang menyimpan begitu banyak kenangan bagi mereka. Ketika mereka tiba, pepohonan murbei yang menyala tampak berayun diterpa angin. Kelopak merah berputar di udara, seperti matahari terbenam yang berhamburan di langit. "Dulu aku menunggu di sini sampai kau kembali," kata Wallinger dengan suara pelan. "Aku akan menunggu lagi." Shi Hao menatapnya. Hatinya bergetar, matanya sedikit perih. Saat ia berbalik untuk pergi, suara lembut Wallinger menyusulnya. "Aku akan menunggumu, tahun demi tahun." Shi Hao menelan emosinya. Ia menggenggam tangannya erat, berjanji bahwa mereka pasti akan bertemu lagi. Wallinger tersenyum dengan air mata di pelupuk matanya, membiarkannya pergi dengan tenang. Namun, saat Shi Hao melangkah semakin jauh, langkahnya terasa berat. Apakah perjalanan ini benar-benar sepadan? Berapa banyak yang harus ia korbankan demi mencapai puncak dunia ini? Dari kejauhan, Kaisar Api muncul. Ia menatap putrinya yang berdiri sendiri di bawah cahaya senja, lalu beralih pada Shi Hao. "Mengapa kau tidak memberinya harapan?" tanyanya dingin. Shi Hao terdiam. Kaisar Api melanjutkan, "Jika engkau pergi, dia tetap tidak bisa melepaskanmu. Jadi mengapa kau tidak memberinya sesuatu untuk dipegang?" Setelah merenung, Shi Hao memutuskan untuk kembali. Di hutan mulberry api, Wallinger menangis dalam kesendiriannya, bersandar pada pohon yang menyala. Saat mendengar namanya dipanggil, ia mengira itu hanya ilusi. Tapi kemudian, tangan hangat Shi Hao menyentuh baunya. Dia benar-benar kembali. Melihat ini, Kaisar Api mengangguk. "Baiklah," katanya. "Aku akan meresmikan pernikahan kalian." Di bawah langit yang berwarna jingga, Shi Hao dan Wallinger akhirnya bersatu. Setelah pernikahan, Kaisar Api memberi peringatan terakhir. "Jangan lupakan dia, bahkan ketika engkau meninggalkan 3.000 negara." Shi Hao bersumpah. Wallinger, meskipun bahagia, tetap khawatir. Dunia yang akan didatangi Shi Hao penuh dengan ketidakpastian. "Aku bersumpah," kata Shi Hao, "bahkan jika tidak ada reinkarnasi, aku akan menciptakannya sendiri agar bisa menemukannya lagi." Malam itu, mereka duduk di tanah, saling membelakangi, menatap langit berbintang. Seakan-akan, seluruh kisah hidup mereka telah diceritakan satu sama lain. Dan ketika fajar menyingsing, saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal. Shi Hao berdiri, melayang ke angkasa, meninggalkan Zuizhou. Dari kejauhan, ia melolong ke langit, lalu berubah menjadi kunpeng, terbang menuju Cakrawala. Di bawahnya, banyak yang menyaksikan sosoknya yang semakin jauh, menghilang dalam lautan langit yang tak berujung. Perjalanannya belum berakhir. Dan Wallinger, ia tetap menunggu di bawah langit merah hutan mulberry api, memanjatkan doa, berharap Shi Hao akan kembali seperti janjinya. Itu saja spoiler untuk episode 210 dari Donghua series Perfect World. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe.